Ya istilahnya gini, ya ibaratnya ngeli ini orang untuk keli, ya kan. Dalam arti kita terhanyut tapi jangan apa menghanyut tapi jangan terhanyut. Tahu maksudnya? Misalkan ini nih, ini ada tiang bendera, ya kan. Lah Nah, jebakan-jebakan yang seperti itu kadang-kadang kan banyak ya orang belajar spiritual. Dia sudah mampu melampaui level-level, akhirnya dia sudah yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Akhirnya ada orang yang di level di bawahnya ini. Dia merasa meremehkan. Nah itu dia yang meremehkan itu dia nggak sadar bahwa dia pernah mengalami posisi yang di saat ini. Nah itu orang rumangsani gitu. Makanya kan perlu pemahaman bagaimana cara kita bisa mengerti dan memahami kapasitas orang lain. Jadi makanya orang Jawa ini rasa rumangsa, bahasa Indonesianya rasa rumangsa, ya, merasa gitu kan. Rasa merasa. Nah itu kan. Jadi ya kita harus mempunyai, walaupun kita ini diarani padi semakin tua semakin merunduk gitu. Kuncinya orang berspiritualitas atau menjalani kehidupan itu harus seperti padi. Kalau orang misalkan nih, ada orang dia merasa punya level tinggi tapi ininya high, berarti itu belum high. Karena ketika orang semakin meninggi, itu semakin merunduk, merasa bodoh, merasa banyak kekurangan, merasa banyak bersalah, masih punya banyak kesalahan. Otomatis kan kalau kita merasa bersalah kan berarti bukan tipikal orang yang sombong kan gitu kan. Kalau kita merasa banyak kekurangan berarti kita merasa tidak sombong kan gitu. Kalau kita merasa benar akhirnya menjadi sombongan. Ketika kita sombong dengan orang lain itu sama saja kita sombong dengan Tuhan. Itu otomatis. Dia nggak merasa kita misalkan merendahkan orang lain. Sedangkan di hadapan Tuhan kita hanya sebesar apa kan gitu. Iya kan? Ketika kita sombong dengan orang lain itu sama saja sombong dengan Tuhan. Itu otomatis. Tapi ketika kalau kita menghadap Tuhan kan kita selalu menunjukkan kerendahan hati kan. Misalkan ya Tuhan maafkanlah atas segala kekurangan hamba. Ya kan? Berarti kan kita perlu untuk berbicara itu kan dasarnya kan kerendahan hati kan. Nggak mungkin ya Tuhan terima kasih atas kelebihan saya kan lucu kan. Nah gitu ya. Jadi otomatis kalau kita berdoa ya Tuhan maafkanlah atas segala kekurangan hamba, bimbinglah hamba untuk menjadi pribadi yang lebih mengerti kan. Makanya dunia ini dibutuhkan orang mengerti. Dunia ini tidak butuh orang pandai, tidak butuh orang sakti, yang dibutuhkan orang mengerti. Karena apa? Dunia ini hancur gara-gara terlalu banyak orang pandai. Ya gitu. Tapi tipis orang yang mengerti. Gitu. Yang menghargai. Nah gitu. Makanya kan saya bilang dunia ini tidak butuh orang pandai, dibutuhkan orang mengerti. Karena kehancuran dunia ini ya karena terlalu banyaknya orang pandai loh. Akhirnya untuk memandaikan yang lain kan gitu loh. Gitu. Nek Jawa ini minteri wong kan ini. Ya kan. Akhirnya membodohkan orang lain. Memanfaatkan kan gitu kan. Jadi memang wong Jawa iki barang istilahnya ada kata becik titik ala ketara ya kan. Terus ada lagi kata barang sithik ning apa ya istilahnya apa ya? Barang sithik ning ketitik ngono lho. Jadi iki memang belajar dari hal yang kecil dulu kan gitu. Jangan kita belajar dari sesuatu hal yang besar. Nah, makanya itu kan kita lebih belajar dari diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita melihat yang lain kan gitu kan. Kadang-kadang kan kita selalu mengukur antara satu dengan yang lain kan gitu. Jadi
nggak usah mengukur kalau kita level seberapa itu, ya jangan orang lain yang menjadi patokan. Yang menjadi patokan itu adalah omongan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Jadi parameternya ya diri kita sendiri yang menjadi parameter. Tinggi rendahnya ya jangan orang lain, tapi ya pikiran kita menjadi parameter kita. Yang saya pikirkan sebatas apa sih gitu kan, yang saya rasakan sebatas apa sih, yang saya ucapkan ini sebatas apa sih kan gitu, perilaku saya juga kan gitu. Nah kan berarti perlu perenungan kayak gitu kan. Gunanya perenungan kan untuk evaluasi diri, introspeksi diri. Nah dengan perenungan itu kan otomatis kita akan menaikkan tingkat kedewasaan, ya kan. Makanya kan kalau enggak sering untuk membiasakan komunikasi itu kan perlu dan sangat penting sekali. Makanya kan sering-seringlah berkomunikasi dengan diri sendiri. Kan kalau komunikasi dengan sendiri kan enaknya di saat malam hari. Kalau siang kan mesti kan ya aktivitas kan gitu. Jadi yang namanya spiritual itu yo orang mulut spiritual terus ya waktunya siang kerja ya kerja kan ngono. Terus rasa buala sapa gunung ya, terus akhirnya lali dengan kewajiban kan. Ya istilah gini, ya ibaratnya ngeli ini orang untuk keli, ya kan. Dalam arti kita terhanyut tapi jangan menghanyut tapi jangan terhanyut. Tahu maksudnya? Misalkan ini nih, ini ada tiang bendera, ya kan. Lah, bendera ini, misalkan ini ada sungai. Nah, sungai ini ditancapin bambu, dikasih bendera. Kan ini cuman mengikuti arus ya. Kalau arusnya airnya ke sana, apa angin welah. Kayak bendera itu loh. Ada tiang. Ini kan cuman mengikuti gini. Anginnya ke selatan, ke utara, ke utara. Anginnya ke selatan, ke selatan. Dalam arti apa? Ya posisinya tetap pada tiangnya, jadi nggak ikut, nggak terbawa arus semuanya. Jadi diarani ngeli ini orang untuk keli kan gitu. Jadi kita terhanyut tapi menghanyut tapi jangan terhanyut kan, artinya seperti itu. Makanya kan kehidupan ini ya ikuti aja kehidupan sekarang ini, tapi jangan sampai lepas kita melakukan perenungan. Karena apa? Kita mempunyai tanggung jawab dunia dan tanggung jawab alam yang non nyata ini kan non dunia. Karena apa? Di dalam tubuh kita ada unsur keduniawian dan non keduniawian, dalam arti materi dan non materi. Makanya kan di dalam tubuh diri manusia itu ada tubuh fisik dan non fisik. Ya, tubuh fisik dan non fisik itu harus seimbang. Kadang-kadang orang terlalu condong ke duniawi ini, ya kan, ke duniawian, tapi yang non materi ini terabaikan. Terus ada yang terlalu condong ke non fisik, non duniawinya keduniawinya terabaikan. Akhirnya apa? Timbul halusinasi. Apa sidik disangkut pautkan dengan hal yang mistis, hal yang gaib kan nggak ada keseimbangan. Makanya kan antara pikiran dan rasa itu harus pilih. Jadi rasa itu kan lebih mengamati sesuatu yang sifatnya non fisik, ya kan. Kalau otak itu kan lebih menganalisis sesuatu yang sifatnya fisik atau nyata. Makanya kan fisik dan non fisik ini harus sinkron, harus ada keseimbangan. Ketika ini dengan ini nggak ada keseimbangan, ya bubrah. Ini hanya memikirkan ini terus, jadi mikirnya keduniawian terus kan gitu. Ininya nggak pernah dipakai. Terus ada yang ininya main ini, dan ini nggak dipakai. Makanya kan ini 50%, ini 50%. Akhirnya apa? Karsa itu akan menjadi baik. Kalau karsa baik, otomatis kan perilaku kita juga baik, ya kan. Kalau ini dan ini baik, sinkron, kata-kata kita juga baik. Tidak mudah menjelek-jelekkan orang lain, tidak mudah merendahkan orang lain. Kan itu hal sepele, tapi tidak mudah loh dilakukan, ya kan. Kadang-kadang kita terbawa emosi, ini otomatis
timbul omongan, wah aku gini, wah ini ya kan. Kadang-kadang kan kalau kita mendapat benturan dengan omongan orang lain kan timbul rasa sifat jengkel. Nah, sifat jengkel itu yang susah dikendalikan. Makanya kan lalu untuk menghadapi hal kayak gini kan kita harus pandai membiasakan untuk relaksasi. Karena relaksasi itu agar kita tidak bisa mengendalikan ketegangan dan tidaknya saraf kita. Karena otomatis saraf kita kan nggak tegang. Jadi untuk mengendorkan saraf. Nah, kalau kita bisa mengendorkan saraf, kita bisa membiasakan, otomatis kita akan terkontrol, kan gitu kan. Emosi kita bisa mampu mengendalikan emosional gitu. Karena kan kalau emosi tinggi kan otomatis tegangan darah dalam saraf itu akan juga banter gitu kan. Kan kalau orang rileks itu gerak jantungnya lembut. Kalau emosi duk itu pasti. Karena pemompaan darah kan, jantung itu kan untuk memompa metabolisme di dalam darah. Ketika emosi ini kan otomatis jantung ini memompanya kencang, ya kan. Makanya kan kalau orang muda emosi itu otomatis jantungnya akan lemah kondisinya, tidak sehat kondisi jantung itu. Nah itu pengaruh banget karena spiritualitas itu juga berpengaruh pada kesehatan fisik kan gitu. Makanya orang-orang yang melatih spiritualitas itu makanya dia mempunyai aura dan cahaya itu seger gitu, tidak pucat kan itu. Jadi kalau orang mengolah spiritual, misalkan ada nih dia orang itu bilang sudah mengolah spiritual tapi mukanya kok masih pucat, nah itu perlu dipertanyakan kan itu. Gitu. Makanya kan jangan sampai kita salah melangkah dalam mengolah spiritual. Sebenarnya sederhana, nggak terlalu, kadang-kadang orang harus pakai syarat ini syarat itu, nggak usah. Kita dengan rajin melakukan relaksasi itu nanti dengan sendirinya kita akan menemukan titik ketenangan. Kan untuk mencapai titik tenang kan kita harus melakukan rileks. Kan nggak mungkin toh kalau kita ingin dalam kondisi tenang kita nggak bisa rileks. Otomatis kan dasarnya kalau rileks dulu. Nah kalau kita sudah rileks baru kita ke arah ketenangan. Kalau kita sudah bisa tenang.